Malam itu, suasana di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, tampak tenang. Kapal KMP Pahlawan Laut bersiap untuk berlayar menuju Pulau Seraya. Para penumpang yang sebagian besar merupakan wisatawan lokal dan pengunjung pulau-pulau kecil, terlihat sibuk memasuki kapal. Di antara mereka, ada Siti, seorang wanita muda yang sedang dalam perjalanan ke pulau terdekat untuk liburan bersama teman-temannya. Siti merasa lega karena akhirnya bisa melarikan diri dari rutinitas yang melelahkan. Namun, begitu kapal mulai berlayar, ada perasaan yang mengganggu di hati Siti. Ia merasakan angin yang terasa lebih kencang dan udara yang lebih dingin dari biasanya. Beberapa penumpang yang duduk di dekatnya tampak tidak menyadari, tetapi perasaan itu terus mengganggu. Siti berusaha menenangkan diri, namun perasaan gelisah itu semakin memburuk. Sesekali, ia menoleh ke laut, yang tampak gelap dan sepi. Tanpa disadari, angin semakin kencang, dan langit yang sebelumnya cerah mulai diselimuti awan gelap. Pada pukul 23, ketika kapal berada tepat di tengah Selat Bali, angin semakin menggila. Gelombang besar mulai mengguncang kapal, dan beberapa penumpang mulai tampak gelisah. Tiba-tiba, sebuah derak keras terdengar dari ruang mesin. Kapal bergetar hebat. Beberapa orang berlari ke dek, mencari tahu apa yang terjadi. Namun, ketika mereka tiba di luar, situasi semakin kacau. Badai yang tiba-tiba datang membuat mereka terjebak dalam gelombang besar yang menggulung kapal. Kapal mulai miring, dan orang-orang berteriak panik. Siti yang berada di tengah kerumunan merasa terjepit. Matanya berputar-putar melihat kekacauan di sekitarnya. Petugas kapal berlari ke sana kemari, memberi instruksi kepada penumpang yang panik. Namun, Siti melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dari kejauhan, di antara gelombang yang mengamuk, ia melihat sesosok bayangan berdiri di atas dek kapal. Sosok itu tampak mengenakan pakaian lusuh dan wajahnya penuh luka bakar, dengan mata kosong yang menatap ke arah laut. Tangan pria itu terulur, seperti hendak menariknya ke dalam gelombang. Siti terkejut. Ia mencoba berteriak, tetapi suara kerumunan menenggelamkan kata-katanya. Bayangan itu terus menatapnya dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduknya merinding. Dalam sekejap, sosok itu menghilang begitu saja. Namun, perasaan takut itu tidak pergi begitu saja. Kapten kapal segera memberi pengumuman melalui pengeras suara. Semua penumpang diminta tetap tenang. Kami mengalami kerusakan mesin dan sedang berusaha kembali ke pelabuhan. Namun, keadaan semakin buruk. Badai semakin liar, dan api mulai terlihat di bagian bawah kapal. Petugas kapal berlari panik, memberi instruksi untuk menyelamatkan diri. Beberapa penumpang yang berada di dek langsung berlarian menuju skoci. Siti berlari menuju sisi kapal, namun dalam kepanikan, ia tersandung dan jatuh. Tiba-tiba, ia merasakan tangan yang dingin menyentuh lengannya. Ketika ia menoleh, sosok seorang wanita muda berdiri di sampingnya. Wajahnya hancur, seolah-olah terkena luka bakar. Matanya kosong, mulutnya menganga seperti hendak berbicara, namun tidak ada suara yang keluar. Siti merasakan tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. "Jangan lari," kata wanita itu dengan suara serak, hampir seperti bisikan yang hilang dalam deru angin. Siti berusaha melepaskan diri dari tangan wanita itu, namun sosok tersebut seolah terbuat dari bayangan, tidak bisa disentuh. Ia terkejut dan berlari ke arah lain, berusaha menghindari kerumunan. Api mulai menyebar, membakar bagian-bagian kapal dengan cepat. Siti akhirnya berlari menuju sisi kapal yang lebih sepi dan melompat ke laut. Dengan terengah-engah, ia mengarungi ombak besar yang menggulung, berusaha menyelamatkan diri. Namun, saat ia terombang-ambing di tengah laut, ia mendengar teriakan-teriakan yang tak bisa ia jelaskan. Teriakan itu datang dari kapal yang tenggelam perlahan. Dari kejauhan, ia melihat sosok-sosok yang berlarian di atas kapal yang terbakar, seolah-olah tidak peduli dengan api yang melalap tubuh mereka. Mereka berjalan dengan langkah-langkah lambat dan berat, seperti bayangan yang tidak bisa mati. Saat pagi tiba, Siti berhasil terdampar di pantai. Namun, ia tahu bahwa itu bukan akhir dari perjalanan mengerikannya. Di kejauhan, ia melihat kapal yang tenggelam di tengah laut. Namun kapal itu seperti tidak hilang sepenuhnya. Bayangan-bayangan itu masih tampak di permukaan laut, bergerak mengikuti arus, seolah-olah tidak ingin pergi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, cerita tentang kapal yang hilang mulai beredar di masyarakat.
Mereka yang berlayar melintasi Selat Bali sering melaporkan melihat sosok-sosok yang tidak wajar, bahkan mendengar suara teriakan dan dentingan lonceng kapal yang seolah datang dari masa lalu. Tidak ada yang berani menjelaskan, namun satu hal yang pasti, laut itu tidak akan pernah tenang. Siti yang kembali ke kehidupannya merasa bahwa dirinya tak akan pernah bebas dari perasaan mencekam itu. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara-suara itu lagi, suara derak kapal yang tenggelam, suara teriakan yang mengiang di telinganya. Ia tahu, kapal itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia dan orang-orang yang selamat dari kapal itu akan terus terperangkap dalam kutukan laut, mengulang kisah yang tidak pernah selesai. Cerita ini tidak hanya menjadi misteri lokal, tetapi menjadi legenda yang terus dihantui. Laut Bali yang tenang kini dianggap sebagai tempat yang penuh kutukan, menyimpan bayangan-bayangan yang tak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Setiap kali badai datang, mereka yang berani melintas di Selat Bali akan merasakan hawa dingin yang mencekam dan melihat bayangan kapal yang tenggelam, yang tidak pernah benar-benar hilang dari laut. Tanya ChatGPT.